Here we go. Oh man. Coba Anda bayangkan, ada acara TV yang lagi viral banget. Nah, isinya pesertanya itu lari buat nyelamatin nyawanya sendiri. Bukan acting, bukan settingan, yang kalah beneran mati. Jadi ceritanya gini, film ini berlatar belakang di dunia modern, bukan masa depan yang jauh. Karena kotanya masih seperti sekarang, yaitu gedung tinggi, televisi, jalan raya, semuanya tampak normal. Tapi di balik itu, negara sudah berubah menjadi negara polisi yang dikendalikan jaringan media besar. Televisi bukan lagi hiburan, melainkan alat kontrol. Saat rakyat miskin dan putus asa, penderitaan mereka malah dijadikan tontonan lewat acara bernama The Running Man. Dan di dunia inilah Ben Richard, karakter utama cerita ini, dipaksa untuk bertahan hidup. Di awal ceritanya, kita diperlihatkan Ben lagi berusaha minta kepada atasannya supaya namanya dicabut dari daftar hitam. Karena akibat hal tersebut, Ben tidak diterima kerja dimanapun. Padahal dia sangat butuh kerjaan untuk menghidupin keluarganya. Apalagi anak perempuannya Katie saat ini sedang demam yang cukup parah. Namun meski Ben memohon dan menjelaskan alasannya, mantan atasannya ini tetap menolaknya mentah-mentah. Nggak ada empati, nggak ada solusi, pokoknya sistem sudah mutusin. Dan orang kecil kayak Ben nggak bisa berbuat apa-apa. Bye-bye. Sick kid in my office. Ketika Ben ingin pulang ke rumahnya, Ben ada melihat iklan besar acara TV bernama The Running Man. Acara ini isinya orang-orang yang diburu habis-habisan. Dan kalau bisa bertahan hidup, hadiahnya gila-gilaan. Bisa mencapai $1 miliar. Yang dimana The Running Man adalah acara TV paling populer di dunia kala itu. Isinya sangat sederhana namun sangat kejam. Para pesertanya biasanya sudah dicap kriminal oleh media. Mereka lalu dilepas ke dunia terbuka dan diburu oleh pemburu profesional. Semua kejadiannya akan disiarkan secara langsung. Siapapun yang melihat peserta atau pelari boleh melapor atau bahkan membunuh mereka sendiri demi hadiah yang akan diberikan oleh pihak TV. Dan jika pelari berhasil bertahan hidup, hadiah uangnya akan terus bertambah sampai $1 miliar. Acara ini sangat populer banget karena banyak orang putus asa yang ngerasa cuma ini satu-satunya jalan keluar untuk menghadapi kesulitan ekonomi mereka. Tapi kenyataannya hampir tidak ada yang benar-benar bisa bertahan hidup selama 30 hari. Don't worry, Daddy's not that crazy. Sesampainya Ben di rumahnya, sambil menunggu kedatangan istrinya yang sedang membeli obat, Ben menyaksikan acara TV yang dimana pesertanya berlari di treadmill sambil diberikan pertanyaan. Untuk kecepatan yang sedang dengan hadiah $100, pria itu bisa menjawabnya dengan baik. Namun ketika kecepatannya bertambah, dia mulai kesulitan. Sampai akhirnya inilah yang terjadi kepadanya. Di mana pria itu tewas akibat terjatuh. Tak lama setelah ini, istri Ben pun akhirnya pulang setelah membeli obat flu murah untuk anaknya. Bukan karena pelit, karena memang hanya itulah yang mereka mampu untuk beli. Di sini Ben pun menjelaskan usahanya yang ditolak oleh mantan atasannya, yang membuat mereka sadar satu hal, bahwa sistem di negara ini memang dibuat untuk yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Akibat kondisi mereka yang sangat kepepet, demam Katie yang makin tinggi, dan mereka membutuhkan uang secepatnya, Sheila pun berniat untuk bekerja menjadi pelayan di sebuah klub malam. Namun Ben menolaknya dengan tegas akibat tak ingin istrinya disentuh oleh pria hidung belang. Namun dia akan berusaha untuk segera mendapatkan uang, yang katanya Ben akan mencoba mengikuti acara TV seperti yang dilihatnya tadi. Namun bukan The Running Man, karena istrinya tidak setuju jika Ben sampai mengikuti itu. Yang dimana dia sangat tahu orang yang mengikuti The Running Man tidak pernah kembali hidup-hidup. Yang langsung dijawab oleh Ben bahwa dia berjanji dia tidak akan mengikuti acara itu, melainkan acara yang lain yang dia yakin dia bisa memenangkannya dengan mudah. Dengan berat hati, Sheila pun mengizinkan Ben untuk pergi untuk mencari uang. Promise me you won't go on that show.
I promise. Dalam perjalanannya, kita pun diperlihatkan sudut kota yang ditinggali oleh Ben, yang dimana kotanya dipisah berdasarkan kelas, dan Ben berada di kelas terendah bersama masyarakat miskin lainnya. Ben akhirnya masuk ke wilayah elit untuk mencari uang, yang dimana dia harus mendapat izin terlebih dahulu jika ingin memasukinya. Dan katanya tidak boleh sama sekali berdiam diri tanpa tujuan yang jelas, yang dimana jika melakukan hal itu, pengunjung dari masyarakat miskin akan dieksekusi di tempat. Sampailah Ben di gedung audisi acara TV, dan di sini dalam menunggu antriannya, seorang pria tua terjatuh dan Ben mencoba menolongnya, tapi dia malah dipukuli oleh polisi penjaga yang katanya telah melanggar aturan. Dan di sini dia mulai sadar bahwa sistemnya kebaikan justru dianggap kesalahan. Ben pun pada akhirnya berhasil mengikuti audisi seleksi, dan semua peserta diminta mengganti baju dan ikut tes fisik yang sangat ekstrim. Dalam tes tersebut, cukup banyak peserta yang tumbang, ada yang pingsan, ada yang diseret keluar, namun Ben tetap bertahan dan bahkan selalu peringkat pertama di setiap audisinya. Setelah melalui semua tes, Ben pun pada akhirnya berhasil lolos untuk tampil di acara TV. Tapi sayangnya, dia malah terpilih di acara TV yang tidak diinginkannya, yaitu The Running Man bersama dua orang ini, Tim Jenski dan Lochlin. Sebelum permainannya dimulai, satu persatu bertemu dengan sang produser, yang dimana dalam pertemuan tersebut mereka diberikan hadiah apapun yang mereka inginkan, yang tentu saja Tim dan Lochlin tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan ketika giliran Ben yang menemui sang produser bernama Dan Killian ini, Ben menyampaikan bahwa dia tak ingin mengikuti acara The Running Man dan Ben hanya ingin acara lainnya saja. Tapi Killian yang melihat Ben adalah sebagai tambang rating acara TV-nya, Killian nawarin perawatan medis buat Katie putrinya dan hidup layak buat keluarganya. Ben tahu ini adalah jebakan, tapi dia juga tahu jika dia menolak, dia bisa kehilangan putrinya. Yang pada akhirnya Ben pun menerima tawaran Killian dan menandatangani kontraknya. Setelah kesepakatan terjadi, Ben pun langsung disambut agent Doc ketika keluar ruangan, yang dimana katanya dia adalah penghubung untuk Ben dan keluarganya, yang katanya jika memang Ben berhasil memenangkan acaranya, tentu banyak orang yang akan merampok Ben. Itulah sebabnya dia disediakan oleh perusahaan TV, karena selama Ben mengikuti permainannya, istri dan anak Ben akan ditempatkan di rumah aman dan diberikan semua fasilitas mewah yang tersedia. Dan untuk itu, Ben mendapatkan kesempatan menghubungi istrinya untuk terakhir kalinya dan menjelaskan situasinya. Yang akhirnya, Ben pun menghubungi dan menjelaskan situasinya, yang tentu saja membuat Sheila kecewa karena Ben sudah berjanji untuk tidak mengikuti acara The Running Man. Namun di sini Ben menyampaikan kepada Sheila dengan penuh keyakinan dia akan menangkan permainannya dan pulang menemui istri dan anaknya lagi. I love you. I love you too. Sebelum memasuki panggung, Ben dipakaikan gelang khusus yang katanya dipakai buat timer pengingat dan notifikasi hadiah. Jadi dengan gelang ini, nantinya Ben akan tahu berapa jumlah uang yang sudah didapatkannya. Dan ketika Ben memasuki panggungnya, Bobby sang pembawa acara ngerubah latar belakang Ben yang dibuat seolah-olah Ben adalah penjahat. Bahkan istrinya yang tidak tahu apa-apa ikut dihina di depan publik biar penonton semakin panas. Ya akhirnya ketika Ben diminta mengucapkan kata-kata terakhir, inilah yang dikatakan oleh Ben. Fuck you, Dan!
Dan Ben juga menyampaikan bahwa dia bakal menghancurkan gedung ini bersama semua orang yang ada di sini yang sudah menghina keluarganya. Di sini Ben juga diberitahu oleh Killian tentang bonus yang akan didapatkannya, yaitu jika Ben berhasil membunuh masyarakat yang ingin menangkapnya, Ben akan mendapatkan $10,000 untuk satu orangnya. Sementara jika Ben berhasil membunuh pemburu yang akan mengejarnya, Ben akan mendapatkan $100,000 untuk satu orangnya. Dan nantinya uangnya akan langsung dikirim ke rekening istrinya. Namun Ben yang mendengar hal itu hanya menyampaikan, entah bagaimana caranya, tapi suatu hari nanti dia akan menghancurkan Killian yang sudah menipunya ini. Sebelum permainannya dimulai, Bobby sang pembawa acara menjelaskan peraturannya. Aturan pertama, pelari akan mendapatkan uang sangu sebesar $1,000 dan akan diburu 12 jam kemudian. Aturan kedua, setiap harinya para peserta wajib merekam dirinya sendiri selama 10 menit, lalu peserta wajib mengirim rekamannya ke kotak surat sebelum tengah malam atau akan didiskualifikasi. Aturan ketiga, semakin lama peserta bertahan, setiap harinya mereka akan mendapatkan $1,000 untuk uang sangu dan akan didobel setiap minggunya. Dan jika bisa bertahan selama 30 hari, pemenang akan mendapatkan $1 miliar. Tapi tentu saja itu sangatlah sulit karena mereka akan diburu oleh pemburu profesional, yaitu mereka ini. Yang dengan ini secara resmi permainan pun telah dimulai. Yang dimana Ben masih memiliki waktu 12 jam sebelum dia diburu. Dan di sini setelah menggunakan pakaian yang disediakan dan membawa peralatan yang diperlukan, Ben pun segera pergi menemui temannya, Mali, pedagang senjata yang tinggalnya di bangkar bawah tanah. Dan di sini Ben meminta dibuatkan identitas baru dan tentunya sebuah senjata juga, yang tentu saja Mali awalnya menolak karena dia pasti akan dalam bahaya. Tapi pada akhirnya Mali pun bersedia membantunya karena bagaimanapun Ben adalah teman baiknya. Yang akhirnya setelah semuanya selesai, ketika Ben ingin pergi ke New York menaiki kereta, masalah pertama terjadi. Seorang anak hampir saja ngebongkar identitas Ben akibat melihat gelang Running Man yang ada di tangannya. Tapi untungnya anak ini tidak sejahat yang dipikirkan, dan malah dialah yang mengingatkan Ben tentang kumisnya yang mau terlepas itu. Hello, Mr. Springer. You shaved your mustache. Setibanya di New York, Ben pun memesan kamar hotel di sana, dan di hari pertamanya setelah membuat laporan video rekaman, Ben pun segera mengirimkannya melalui kotak surat yang ada di depan hotel ini. Di lain sisi, untuk mencari informasi keberadaan Ben, para pemburu menyiksa Mali dengan sangat kejamnya yang awalnya Mali bungkam, tapi akibat dia tidak bisa menahan rasa sakit yang sudah sampai ke ubun-ubunnya, Mali pun akhirnya memberikan informasi identitas baru yang digunakan oleh Ben Richard. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita pun kemudian diperlihatkan 5 pemburu sedang memasuki hotel tempat Ben menginap. Dan dengan gerak cepat, mereka pun berhasil memasuki kamar Ben tanpa diketahui yang akhirnya inilah yang terjadi. Dimana ternyata yang tadi hanyalah mimpi yang dialami oleh Ben. Namun di hari keduanya ini, Ben pun menyaksikan live update tentang acara The Running Man, yang dimana para pemburu ternyata berhasil menemukan keberadaan salah satu peserta, yaitu Tim Jenski. Ya akhirnya setelah mendapat lampu hijau dari Killian sang produser, tim yang tak bisa kemana-mana lagi akhirnya dieksekusi. Here we go. Oh man. Ben yang tak ingin bernasib sama untuk mengalihkan para pemburu, Ben pun sengaja memesan kembali kamarnya untuk beberapa hari ke depan. Dan setelah itu, dia pergi ke Boston mencari tempat persembunyian yang baru. Dimana sebelum dia pergi mencari hotel, Ben bertukar pakaian dengan salah satu tunawisma veteran perang yang tentu saja dengan imbalan uang. Ben pun akhirnya pergi menginap di suatu hotel lagi. Dan di sini, di kamar hotelnya ini, Ben mengecek kotak pembelian tunawisma tadi yang isinya ternyata ada satu linting gele, dan mengejutkannya ada sebuah granat yang terjatuh yang untungnya pinnya masih aman. Kemudian sambil menyaksikan sekumpulan orang yang ada di luar, Ben mendapatkan notifikasi untuk membuat video laporan yang tinggal beberapa jam lagi.
Dan ketika Ben ingin pergi mandi, akibat mendengar suara TV yang kencang yang menayangkan live acara The Running Man yang katanya para pemburu berhasil menemukan targetnya, Ben langsung teringat bahwa salah satu orang yang dilihatnya tadi ternyata adalah salah satu pemburu. Yang untung saja Ben yang sadar akan hal itu segera kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya, di mana dalam perburuan ini McComb's given the signal. We're going in. Untungnya Ben masih bisa selamat dan berhasil memasuki lift yang rusak. Dan akibat satu granat yang dimilikinya, liftnya jatuh ke lantai dasar yang membuat Ben berhasil menjauh dari para pemburu. Namun itu tak bertahan lama karena para polisi penjaga network yang ingin mencarinya berhasil menemukannya. Yang untungnya akibat Ben melihat tikus yang melarikan diri, Ben menemukan jalan keluar sebelum gedungnya meledak akibat kebocoran gas. Dan akibat hal itu, Ben berhasil selamat setelah mengikuti jalan tikus yang ternyata mengarah ke selokan. Setelah mengetahui dirinya berhasil selamat, Ben pun segera membuat rekaman untuk dikirimnya nanti, yang isinya hanyalah ejekan. Here, you shit eaters. Dan akibat ledakan tadi, 8 polisi penjaga network tewas yang dengan kematian itu dikatakan Ben mendapatkan bonus $80.000. Dan di sini anak kecil ini yang melihat Ben mencoba mengikutinya, yang ternyata dia mengikutinya bukan ingin melaporkan melainkan untuk membantunya. Dia pun membantu Ben untuk mengirimkan rekaman wajib lapor Ben ke kotak surat, lalu memanggil abangnya bernama Bradley ini. Ya, akhirnya mereka membawa Ben ke rumahnya dan memberinya makan. Bomb squad is on scene combing through the rubble for evidence. Dan ternyata Bradley ini adalah konten kreator yang membuat video tentang kecurangan dan manipulasi acara Running Man. Itulah sebabnya para peserta sebelumnya tidak pernah ada yang menang. Dan bahkan ketika Ben mencoba membuat video agar masyarakat mengetahui kebusukan network, videonya diedit sedemikian yang isinya masyarakat malah membenci Ben. Padahal Ben tidak pernah sama sekali mengatakan apa yang ada di video tersebut. Akibat hal tersebut, Ben pun ingin diantar ke suatu lokasi karena lokasi ini sudah tidak aman lagi. Namun dalam perjalanannya ada beberapa orang yang mengetahui keberadaan Ben. Hold on! Yang untungnya kejar-kejaran ini tidak berlangsung lama karena Bradley berhasil menyingkirkannya. Di sini Bradley memberitahu Ben untuk pergi ke suatu daerah terpencil menemui temannya yang sangat dipercayanya. Tak lupa juga Bradley memberikan sebuah senjata untuk jaga-jaga. You really think this will work? Dalam perjalanan yang cukup jauh, Ben ada singgah di suatu daerah karena bagaimanapun dia harus tetap mengirimkan rekaman wajib lapornya. Dan di daerah ini, meskipun dia sudah menyamar dan ingin mengirimkan rekamannya melalui kotak surat, seorang preman mengetahuinya. Ben pun segera melarikan diri setelah berhasil mengirim rekamannya. Namun sang preman yang tak ingin kehilangan uang hadiah jika berhasil membunuh Ben segera mengejarnya. Ya untungnya dalam kejar-kejaran ini Ben berhasil melarikan diri menaiki kereta yang sedang berjalan. Sampailah Ben di kota yang menjadi tujuannya. Namun dalam perjalanannya menuju tempat tinggal teman Bradley, Ben singgah menyaksikan tentang acara The Running Man yang disiarkan, yang kali ini para pemburu berhasil menemukan Laughlin beserta lainnya. Yang dimana dalam penyerangan tersebut ternyata Laughlin berhasil selamat dan melarikan diri. Tapi sayangnya ketika dia sembunyi di suatu lokasi, dia dinyatakan tewas dan mengejutkannya yang membunuhnya adalah
kedua anak ini. Yang dengan itu, kedua anak ini pun akan mendapatkan hadiah imbalan atas pembunuhan tersebut. Dan kini hanya Ben lah satu-satunya peserta yang masih hidup. Ben pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba juga di rumah teman Bradley yang bernama Elton ini. Dan dari cerita yang disampaikannya kepada Ben, dia ternyata adalah seorang aktivis idealis yang sangat membenci sistem permainan brutal The Running Man itu. Terlebih, ayahnya yang dulunya bekerja sebagai polisi keamanan network dibunuh akibat mengkritisi kebrutalan sistem media network. Itulah sebabnya Elton sekarang melanjutkan perjuangan ayahnya. Singkat cerita, setelah Ben berhasil bertahan hidup kurang lebih sudah memasuki minggu ketiga permainan, ibu Elton akhirnya mengetahui bahwa orang yang ada di rumahnya adalah Ben Richard, peserta The Running Man, dan dia berencana untuk melaporkannya. Awalnya, Elton mencoba mencegahnya, tapi setelah dia berpikir kembali bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam, Elton pun sengaja memberitahu keberadaan Ben Richard menggunakan alat komunikasi ini. Ben Richards just broke into my home! Yang tak membutuhkan waktu yang lama, para polisi network tiba untuk membunuh Ben. Namun inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Elton, karena setelah para polisi masuk ke rumahnya, Elton pun berhasil membunuh para polisi dengan jebakan yang sudah disiapkannya. Sampai akhirnya Elton dan Ben mencoba melarikan diri melalui terowongan yang sudah dibuat Elton. Tapi sayangnya di sini mereka dicegat oleh salah satu pemburu yang langsung menikam Elton. Namun untungnya mereka berdua berhasil membuat sang pemburu ini tidak berdaya. Dan di sini, melalui kacamata ini, Killian memberitahu Ben bahwa dia sudah mengirimkan drone untuk merekamnya. Jadi untuk kepentingan rating acaranya, Killian ingin Ben membunuh anak buahnya ini. Namun di sini, Ben yang masih memiliki hati nurani akhirnya melakukan hal ini. Ben pun akhirnya pergi bersama Elton yang sudah terluka parah. Namun dalam pelariannya, mereka berhasil ditemukan oleh pemburu dan naasnya, Elton tewas dibunuh oleh Evan, pemburu bertopeng ini. You're the initiator! Yang pada akhirnya, Ben pun berhasil selamat setelah menabrakkan mobilnya dan meloncat dari atas jembatan. Dan akibat kematian satu pemburu, Ben pun berhasil mendapatkan bonus $100,000 lagi yang langsung dikirim ke rekening istrinya. Ben pun kembali melanjutkan pelariannya, yang mana dia berhari-hari berjalan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Singkat cerita, sampailah Ben di suatu jalan. Ben yang tak bisa lagi menghindar dari drone pengawas yang mengejarnya, akhirnya mengancam salah satu pengendara, yaitu wanita ini yang bernama Amelia. Dari percakapan mereka di sini, ternyata Amelia ini adalah orang yang percaya dengan propaganda yang dilihatnya di televisi, bahwa Ben adalah orang yang jahat. Sampai dimana ada satu momen yang membuatnya menjadi ragu, yang dimana dalam pelarian mereka, dua preman berhasil menghentikan kendaraan mereka yang niatnya hanyalah untuk membunuh Ben dan menyelamatkan Amelia, yang tentu saja untuk imbalan hadiah uang. Namun di sini Killian, sang produser yang ingin menjaga ratingnya tetap tinggi, akhirnya membunuh dua preman itu menggunakan drone pengawas. Karena Killian yakin jika Ben mati sekarang, ratingnya akan segera turun. Amelia awalnya tetap kekeh bahwa Ben adalah orang yang jahat. Tapi setelah dia menyaksikan siaran TV Running Man yang videonya diedit sedemikian mungkin, yang padahal Amelia tidak pernah mengatakan itu sama sekali, Amelia pun akhirnya mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ben. Trust me. The waving is through. Make up some bullshit why it had to be done. Dan di sini dengan sandiwara penyanderaan yang dibuat oleh Ben dan Amelia, dan banyak masyarakat juga ingin Ben hidup dalam permainannya, Killian akhirnya memberikan jet pribadi untuk Ben dan Amelia ke
kembali ke pusat kota yang tentu saja akan dikawal oleh para pemburu. Dan bahkan ketika Ben meminta pemburu ini yang bernama Evan untuk melepaskan topengnya, tentu saja Evan awalnya menolak. Namun demi kepentingan rating TV-nya, Killian sang produser meminta Evan untuk mengikuti semua keinginan Ben. Dan inilah wajah Evan sang pemburu yang menggunakan topeng ini. Ketika di dalam pesawat, Ben pun tahu bahwa pilotnya adalah pemburu juga. Namun untuk saat ini Ben terlihat santai saja karena dia tahu Killian belum ingin membunuhnya. Tapi tidak dengan Evan yang terlihat sudah tidak sabar untuk membunuh Ben yang dari tadi memancing emosinya. Tapi tentu saja demi menjaga ratingnya, Killian pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera menghentikannya. Thank you. Setelah situasinya kembali kondusif, Killian pun meminta anak buahnya pergi karena dia ingin berbicara empat mata dengan Ben. Dan ternyata dalam percakapan mereka di sini, akibat rating yang semakin tinggi jika Ben tetap hidup, Killian menawarkan kontrak baru untuk Ben yang isinya kontraknya adalah Ben nantinya akan menjadi pemenang The Running Man, lalu menjadi The Hunter selanjutnya, dan Killian akan membayar Ben $5 juta untuk per musimnya. Namun dengan satu syarat, ketika dia memberikan instruksi, Killian ingin Ben membunuh semua hunter yang ada di pesawat ini untuk tujuan dalam membalas dendam kepada para The Hunter itu yang katanya sudah membunuh keluarga Ben. Yang awalnya Ben menolaknya mentah-mentah. Killian pun akhirnya memperlihatkan video pembunuhan tersebut. Yang tentu saja Ben beranggapan videonya pasti sudah dimanipulasi lagi. Tapi setelah Ben mendengar alasan-alasan yang disampaikan oleh Killian, Ben pun akhirnya mulai percaya, yang pada akhirnya setelah Ben mengambil senjata yang diberitahu lokasinya oleh Killian dengan ditayangkan secara langsung, inilah yang akhirnya dilakukan oleh Ben. How do you take it? Alert. Remote pilot. Dimana dengan perlawanan yang cukup sengit, Ben pun pada akhirnya berhasil membunuh 3 hunter yang ada di pesawat ini. Yang dengan ini hanya tersisa seorang, yaitu Evan. Dimana perkelahiannya dengan Evan, Ben terlihat sangat kewalahan. Namun ada satu momen yang membuat keadaan terbalik. Ben yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan akhirnya membunuh Evan dengan 1 kali tikaman. Amelia pun akhirnya diterjunkan menggunakan parasut untuk keselamatannya. Dan di sini Ben yang mencoba mengungkap kebenaran, ternyata siarannya telah diputus begitu saja, dan lagi-lagi videonya diedit lagi untuk kembali menjatuhkan Ben. Dan akibat Ben yang menolak untuk bekerja sama dengan kontrol jarak jauh, Killian pun berusaha meledakkan pesawatnya. Are you insane? Tapi apakah Ben telah tewas akibat kejadian itu? Benar, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sampai saat ini, kebanyakan masyarakat saat ini percaya bahwa Ben lah yang jahat. Tapi setelah video terbaru Bradley beredar yang mengungkap kebusukan-kebusukan network dengan bukti-bukti manipulasi, masyarakat akhirnya tahu siapa yang benar-benar jahat. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan ternyata keluarga Ben masih baik-baik saja. Dan Ben ternyata juga masih hidup, namun dia sepertinya hidup dalam persembunyian. Sementara kelanjutan acara TV The Running Man yang katanya mau memasuki musim ke-7, akibat penonton di studio yang semuanya kini mendukung Ben Richard dan semuanya mencemooh pembawa acara, Bobby sang pembawa acara akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang awalnya, Killian yang tak ingin merusak acaranya mencoba membuka acara, namun ketika dia menaiki panggung, kericuhan terjadi, yang dimana dalam kekacauan ini, Killian mencoba melarikan diri dan akhirnya terjatuh. Dan ketika itu terjadi, muncullah Ben Richard yang sudah menjadi simbol pahlawan masyarakat. Dan pada akhirnya, inilah scene penutup untuk film The Running Man ini. 1, 2, 3, and action. Jika Anda masih nonton sampai detik ini, berarti film The Running Man 2025 ngena di kamu. Ceritanya bukan cuma soal lari dan bertahan hidup saja, tapi soal kita yang pelan-pelan terbiasa
menikmati penderitaan orang lain. Sekarang gini, like video ini kalau kamu nggak setuju dunia berubah jadi tontonan seperti ini. Tulis di komentar, kamu bakal lari ataukah melawan. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk berdiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Here we go. Oh, man.